Renungan Umat dengan judul Memohon Hikmat, berdasar dari bacaan dari kitab 2 Tawarikh pasal 1 ayat 7 sampai 12 yang demikian. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu, yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menghayati firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu iklan yang sudah bertahun-tahun lalu beredar di televisi yaitu tentang jin dalam teko. Ketika teko digosok, jin itu muncul di hadapan seseorang yang menggosoknya untuk memberi tawaran kepadanya. Dengan perkataan khas, jin itu berkata, "Ku beri satu permintaan." Seseorang bisa memilih apa yang ia mau dan ia suka. Kebanyakan yang diminta ialah cenderung terkait dengan kekayaan, ketenaran, kejayaan, dan sebagainya. Ketika permintaan dikabulkan, itu pun hanya sebatas mimpi. Kira-kira demikian lelucon dalam iklan yang sudah sering kita lihat. Kesempatan emas, mungkin itu yang terfikirkan dalam benak kita ketika kita ditawari mau minta apa. Kesempatan emas juga didapatkan oleh Salomo, anak Daud. Sebelum proses pembangunan Bait Allah berlangsung, Salomo telah dipilih oleh Allah untuk memerintah menjadi seorang raja menggantikan ayahnya. Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa salah seorang keturunan Daud akan selalu memerintah umatnya. Setelah dipilih menjadi raja, Salomo pergi ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Kemudian ia menuju ke depan kemah suci Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan. Waktu itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo diberi kesempatan bebas untuk memilih. Ia bisa meminta kekayaan, ketenaran, kemakmuran, dan lainnya. Tawaran Tuhan itu dijawab oleh Salomo.
ia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Menurutnya, itu merupakan hal penting sebagai bekal menjadi seorang pemimpin yang diberi tanggung jawab untuk memimpin suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Jadi dalam hal ini, apakah Salomo menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan? Mengapa ia hanya meminta hikmat saja? Tentu saja, Salomo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Justru, ia tahu apa yang sangat ia butuhkan untuk mendasari dirinya mengemban tugas mulia dari Tuhan menjadi seorang raja. Hikmat menjadi penting dimiliki oleh setiap orang untuk menjalani hidup. Terlebih, bekal yang sangat penting ada dalam diri seorang pemimpin. Hingga dalam hidupnya, Salomo juga dikenal sebagai seorang raja yang berhikmat. Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Tak hanya berhenti di situ, tetapi sekaligus Tuhan juga memberikan bonus istimewa yang tak dimiliki oleh siapapun kecuali dirinya. Sebagaimana Tuhan berfirman, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ketika kita melihat dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, di situ juga dituliskan kisah yang sama terkait dengan peristiwa di bukit pengorbanan yang bernama Gibeon. Salomo menjawab tawaran Tuhan dengan berkata, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kekuatan manusia tak akan sanggup untuk bisa menjalankan tugas, memimpin, dan menghakimi bangsa Israel." Salomo pun menyadari keterbatasannya, maka ia memohon hikmat kepada Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Salomo lebih memilih untuk memohon hikmat ketimbang hal lain yang di mata dunia terlihat menggiurkan. Hikmat adalah sesuatu yang tak ternilai dan tak bisa dibeli dengan kekayaan duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kepada Salomo Tuhan memberikan hikmat, Tuhan juga membuka tangannya untuk memberikan hikmat bagi kita. Mari memohon hikmat kepada Tuhan sebagai bekal kita menjalani hidup, supaya kita dapat membedakan antara yang jahat dan yang baik, sehingga hidup yang kita jalani berkenan di hadapannya. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan kesempatan yang boleh kami terima saat ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan. Kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat bagi kami, sehingga melaluinya
hidup yang kami jalani berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini, kami juga membawa doa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang akan menjalani operasi, pasca operasi, dan memasuki proses pemulihan. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan dan semangat bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan, yang merasakan duka cita dan keprihatinan karena terdampak bencana alam. Kiranya mereka diberi kekuatan dan penghiburan. Kami mendoakan untuk anak-anak-Mu yang masih menempuh jenjang pendidikan. Kiranya mereka diberi semangat dalam belajar, yang sudah bekerja, yang merindukan pasangan hidup, momongan, serta pergumulan lainnya. Kiranya Engkau menolong dan memberkati. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kuatkan kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, ya Tuhan, dan sempurnakanlah doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.